Halo guys, kali ini aku akan mengajarkan rumus cara berhitung dengan cepat jika kalian tidak tahu. Ini penjelasan bagi anak kelas 2, kelas 1 sampai kelas 2. Saya membawa bukunya dan saya akan menjelaskan tentang pelajarannya. Di sini saya sudah tulis duluan ya. Di sini kalian harus tulis seperti 12 tambah 5. Kalian tulis di sini 10. Di sini 2 sama 5. Ya, di sebelahnya 10, di sini tulis 5. Nolnya nggak usah dikasih, tinggal tulis 1 aja. Habis itu kita mulai dari menambahkan 2 tambah 5. 5 tambah 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Jika kalian menghitung sampai 7. Lalu setelah kalian menghitung, kalian menambahkan 7 dengan 10. 7 tambah 10 menjadi 17. Di sini kalian bisa menulisnya dengan kata nih. Lihat ya. Seperti ini. 7 dan 1. Diam, jangan ganggu kakak. Jangan ganggu kakak. Ini kita penjelasan seperti ini. Atau kalian jika mau seperti ini saja. Ini ada juga cara lain. Ini seperti ini ya. Ini 10. Ini jumlahnya 10. Ini 7. Jika kalian menghitungnya menjadi 17. Kalian juga bisa memakai rumus seperti itu. Ada juga cara seperti ini. Telepon saya. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Kalian hanya perlu tulis dia ditambah berapa. Lalu di sini kalian tinggal tulis 10. Seperti ini. Ini 5 ditambah 2 sama dengan 7 ini. Nih, contoh. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Di sini tulis 7. Lalu di sini 12 ditambah maksudnya 7 ditambah 10 sama dengan 17. Kalian bisa memakai rumus seperti itu. Lalu kalian isi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi kalian bisa memakai rumus seperti itu. Jadi kesimpulannya kalian bisa memakai rumus seperti itu. Saya juga akan menjelaskan tentang seni rupa bagi kelas 1 dengan kelas 2. Ini bisa dibaca jika kalian sedang ada diadakan ujian bulan depan.
Saya akan menjelaskan warna tertua di dunia. Kita memiliki 3 jenis warna, yaitu primer, sekunder, dan juga primer adalah warna utama atau bisa dipanggil warna pokok. Jadi primer itu adalah warna yang tidak bisa dibuat. Contoh, merah, biru, dan kuning. Kuning tidak bisa dibuat. Merah juga tidak bisa. Biru juga tidak bisa. Jadi dia disebut warna primer karena warna utama yang dipakai untuk membuat warna lain. Seperti merah sama biru menjadi warna ungu. Warna sekunder. Merah sama kuning jadi warna oranye. Kuning sama sama biru menjadi warna hijau. Jadi kesimpulannya warna oranye, ungu, hijau itu adalah termasuk warna-warna sekunder. Ada juga warna lain yang terdiri dari warna terang dan juga warna gelap, seperti merah, seperti biru tua, hitam, abu-abu. Untuk yang muda seperti kuning, putih, dan juga warna muda lainnya, dan biru muda bisa dipakai juga. Untuk kita sebutkan warna tertua banget yang sudah ditemukan dari zaman kuno, yang pertama ditemukan adalah warna merah. Warna merah ditemukan di lukisan kuno. Prasejarah. Lukisan itu ditemukan di Leang Tampuseng, Sulawesi Selatan. Lukisan juga ditemukan di Maltravieso, Spanyol, dan juga Lascaux. Warna merah tersebut berasal dari serangga sejenis kepik. Warna merah juga diperoleh dari buah dan tanah liat oker. Tanah liat oker berwarna kuning kemerahan. Ada juga orang yang kesulitan membedakan warna. Kalian tahu tidak, ada juga orang yang kesulitan membedakan warna. Itu disebut buta warna. Kita akan menjelaskan sebuah alat-alat mewarnai yang bisa dipakai dan fungsinya. Seperti pensil warna. Pensil warna terbuat dari bahan kayu. Pensil warna bertekstur keras. Pensil warna berujung runcing. Ujung yang runcing itu untuk mewarnai objek. Yang kedua, krayon. Krayon terbuat dari minyak, lilin, dan kapur. Krayon memiliki tekstur lunak. Krayon berbentuk batang dan mengilap. Krayon memudahkan untuk mewarnai area yang luas seperti gunung, langit, dan juga taman atau tanah gitu. Yang ketiga, spidol. Spidol adalah alat pewarna yang menggunakan tinta cair berbentuk seperti ballpoint. Ujung spidol bertekstur lunak. Spidol menghasilkan warna yang tegas. Spidol sering digunakan untuk tepi gambar. Yang keempat, cat warna. Cat warna termasuk warna basah. Cat warna memerlukan air. Air digunakan untuk mencairkan cat. Contohnya cat air dan cat akrilik. Jadi kita itu kalau mau pakai cat warna kan kita lihat tuh cat warnanya kering, nggak bisa dipakai buat warnai. Jangan dipatahin, jangan diapa-apain gitu. Dikasih air aja, habis itu pakai kuas, itu udah bisa dipakai. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Sekarang kita akan memakai
kita akan mempelajari soal ini garis dan cetak kita di warna. Warna merupakan sifat cahaya yang dipancarkan. Tanpa cahaya warna tidak akan muncul. Warna menambah keindahan keindahan karya seni. Warna terdiri atas warna primer dan sekunder. Warna primer yaitu merah, biru, dan kuning. Warna primer dicampur untuk membuat warna lainnya. Dua warna primer dicampur menghasilkan warna sekunder. Berikut hasil pencampuran warna primer. Merah campur kuning, oranye, kuning campur biru, hijau, biru campur merah, ungu. Sekarang kita pelajari tentang garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Diagonal berbentuk seperti garis miring, seperti perosotan. Garis horizontal berbentuk seperti garis lurus yang rata. Garis vertikal berbentuk seperti garis lurus. Kalau horizontal, garis lurus dari samping kanan ke samping kiri atau dari samping kiri ke samping kanan. Jika garis vertikal, dia dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, seperti itu. Jadi garis horizontal dan vertikal itu beda karena cara membuatnya beda. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang menyambung. Garis memiliki bentuk misalnya pendek, tebal, lurus, melengkung, zigzag. Tiap bentuk menggambarkan sifat tertentu. Garis lurus dapat dibuat dengan penggaris. Contohnya sebagai berikut. Saya juga akan menjelaskan. Garis lurus memiliki kesan yang keras. Iya. Kalau garis miring kalau garis lurus seperti garis ke samping itu garis lurus memiliki tekstur kasar. Kalau garis melengkung memiliki tekstur lembut. Garis horizontal adalah mendatar. Garis horizontal sejajar horizon. Garis dapat dibuat dari kiri ke kanan. Garis dapat dibuat dari kanan ke kiri. Arah garis vertikal adalah tegak lurus. Garis ini memotong garis horizontal. Garis dapat dibuat dari atas ke bawah. Garis dapat dibuat dari bawah ke atas. Garis diagonal adalah sekarang kita pelajari tentang garis diagonal. Garis diagonal adalah garis miring. Garis diagonal miring adalah yang lurus. Garis diagonal miring ke kiri atau ke kanan. Seperti itu. Ada juga yang namanya garis zigzag. Garis zigzag itu kayak tajam-tajam gitu. Gini. Itu garis zigzag. Kita akan mempelajari menggambar, membuat cetak dari bentuk sekitar. Biasanya yang dipakai buat gambar-gambar gitu atau dimewarnai gitu, alat pewarna dan penggaris. Dan cara membuat karya cetak dari daun, jika kalian mau buat ya tugas gitu. Alat dan bahan adalah kertas. Yang pertama, kita membutuhkan kertas dan gambar. Yang kedua, kita membutuhkan cat air dan pewarna makanan. Yang ketiga, kita membutuhkan piring kecil. Yang keempat, kita membutuhkan sikat gigi. Yang kelima, kita membutuhkan sisir. Yang keenam, kita harus memunguti berbagai jenis daun dan hasilnya bisa dilihat dari LKS ku. Hasilnya akan seperti ini. Kenapa ini kena air sama mandi? Dari kuras, yuk. Baknya dari kuras. Ya. Kenapa ibu hidupin? Tapi tadi udah habisin sekali airnya. Tapi nggak
udah dikuras. Sekarang kita belajar cara menggambar pemandangan dan potret. Ada dua jenis seperti titik, garis, dan juga bidang. Bidang contohnya seperti sesuatu yang berbentuk kayak bulat itu bidang, persegi 4 itu bidang, segitiga itu bidang, persegi itu bidang gitu loh. Kita bisa juga gambar manusia seperti kepalanya bulat, tangannya lurus, badannya juga lurus ke atas, persegi panjang, kakinya juga lurus. Kita juga bisa menggambar ekspresi seperti ekspresi nangis, matanya tertutup, keluar air mata, mukanya juga merengek. Kalau ekspresi marah, mukanya bikin ngeselin, habis itu ini kepalanya merah. Kalau ekspresi takut, ekspresinya hanya seperti apa tuh gini. Itu biasanya. Kalau menggambar tumbuhan, biasanya diperlukan gambar seperti kayu bidangnya. Habis itu kita harus menggambar daun di bagian atas. Kayak pohon pisang, pohon mangga, pohon apel, pohon kelapa gitu. Yang kedua, menggambar hewan. Kayak kepala kucingnya bulat, badannya gemuk lurus, ekornya melengkung. Habis itu kakinya lurus melengkung. Jadi lurus, habis itu melengkung. Di sini juga kalian ada kayak apa tuh dialog gitu loh. Jadi kalian bisa gambar ini, ikutin ini. Gini tuh. Seperti ini kalau wajah marah nih gambar tuh. Kalau wajah sedih seperti ini. Kalau wajah senang seperti ini. Gembira gini, senyum gitu gembira. Kalau gambar pemandangan kita harus isi apa tuh kayak pohon, sungai, terserah lah. Habis itu di sini juga ada gambar Raden Saleh. Ini kayak gambar seniman Indonesia. Ada pelukis yang bernama Raden Saleh. Ada pelukis juga namanya Basweke Abdullah. Seperti itu pelukis yang terkenal di Indonesia. Kita juga ada menggambar pola seperti ini. Nih titik begini. Seperti ini bisa jadi bentuknya. Kalau kalian yang bulat-bulat tuh. Nih bidang kayak gini, bidang tuh kayak gini dia. Ini namanya motif. Biasanya dipakai di baju seperti aku. Ini motif. Biasanya ada di karpet, di baju, di hiasan tembok itu motif. Di lantai, di keramik itu motif biasanya nih. Motif nih tuh. Motif tuh ada banyak. Ini juga nih. Motifnya bagus nih. Motif tuh ada banyak, ada motif awan, motif kerajaan. Nih. Ada juga motif bunga, motif daun, motif hewan. Nih, motif. Jadi sampai situ saja ya pelajaran saya untuk menghitung cepat, memakai rumus matematika, dan juga belajar tentang warna dengan seni rupa. Sampai sini dulu ya videonya. Dadah.